Ibu? Ya, alhamdulillah sehat. Jadi gini Bu Fatimah, kebetulan saya dari pendidikan guru penggerak ada tugas untuk melakukan supervisi dan wawancara di kelas salah satu guru di sekolah kita di SD Negeri 01 di Jakarta. Jadi ini saya mohon kesediaan untuk Bu Fatimah. Boleh kira-kira saya masuk ke kelas Ibu? Boleh Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi kira-kira kapan Bu saya masuk? Ibu besok bisa ya Bu? Besok ya. Di kelas berapa? Saya besok di kelas 5, kelas pertama. Oke. Baik, sebelum melakukan observasi besok, hari ini kita wawancara dulu. Boleh Bu, boleh. Jadi begini Bu Fatimah, sebelum melaksanakan observasi dan supervisi esok, hari ini kita melakukan wawancara observasi dulu. Oke, baik. Jadi observasi atau supervisi akan dilakukan pada esok hari Rabu 2 November 2022. Benar Ibu? Iya. Baik. Nama guru Fatimah Hidayah. Bu Fatimah Hidayah Nasution, gelarnya SPD. Oh, oke, SPD ya Bu, sarjana pendidikan Islam. Baik. Mata pelajarannya Ibu? Besok Ibu agama Islam. Oke, agama Islam. Sekolahnya di SD Negeri 067245 kelas 5. kelas 5. Oke, baik Ibu. Nah, untuk tujuan pembelajaran besok apa Ibu? Tujuan karena materi kita besok kan Ibu, saya bawakan di situ nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, tujuan pembelajarannya siswa mampu menyebutkan nama-nama malaikat. Kemudian yang kedua itu siswa nanti mampu menyebutkan tugas-tugas malaikat. Oke, baik. Jadi materi esok adalah tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Ada tujuan pembelajarannya peserta ini mengenali tugas-tugas malaikat dan juga menyebutkan nama. Nah, jadi untuk besok area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Area apa yang ingin Ibu kembangkan? Oh iya, nanti saya akan melakukan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang berpihak pada murid ya. Oke, selanjutnya strategi apa yang Ibu persiapkan? Strateginya gini Bu, saya akan mempersiapkan media pembelajaran supaya anak-anak itu paham, antusias dan mengerti. Jadi saya menggunakan besok seperti proses origami. Itu saya buatlah kelompok gitu ya. Saya buat kelompok, saya buat tugas kelompok mereka masing-masing. Jadi kooperatif learning ya Bu? Iya. Kalau gitu sampai jumpa besok ya Bu. Insya Allah saya masuk kelas jam pertama. Insya Allah saya langsung masuk ke kelas. Iya, Bu. Terima kasih banyak kali ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adakah kendala-kendala yang Ibu alami? Kalau kendala yang saya alami itu bukan Bu, kalau dibawa keluar itu waktunya sangat minim gitu. Kalau di luar ini kan anak-anak kan lebih banyak menggunakan waktu gitu ya kan. Itulah yang kendalanya saya rasakan. Jadi Solusinya saya harus pandai-pandai gitu Bu, menulis waktu gitu. Jadi saya harus bisa menentukan waktu yang telah ada. Karena waktu saya kan terbatas. Kemudian nanti kan sudah masuk di waktu yang lain. jadi dengan waktu ya. Baik. Nah, apakah Ibu membutuhkan pihak lain untuk melakukan ini? Kalau sejauh ini perlu dengan teman sejawat gitu. Apalagi kan di sekolah kita ini kan ada 3 guru agama gitu kan. Mungkin tingkatan mereka yang mereka tahu tidak saya tahu, yang saya tahu tidak mereka tahu gitu. Saya juga perlu diskusi sama mereka. Nah, progresnya berapa lama target itu untuk mencapai hal yang 100% tadi? Kalau saya Bu sekitar sebulan. Nah, mudah-mudahan nanti kita lihat sebulan ke depan nanti kita ketemu lagi, kita ngobrol bagaimana progresnya, kita lihat ya Bu. Kira-kira bagaimana perasaan hari ini? Perasaan saya lega Bu, senang. Kenapa? Karena materi yang saya sampaikan itu kayaknya walaupun tidak 100%, anak-anak itu tidak bisa dapat gitu. Saya tanya walaupun itu per kelompok ya kan, karena per kelompok itu lebih mudah memutuskan suatu masalah daripada sendiri kan. Dan mudah-mudahan ke depannya setelah obrolan kita hari ini juga ada progres yang baik, mudah-mudahan ada solusi yang dapat dilakukan. Terima kasih banyak Bu Fatimah. Insya Allah ketemu lagi kita bulan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah tadi sudah saya sudah supervisi ini ya kan, sudah kita lakukan supervisi. Lalu ini ada percakapan pasca observasi ini, Bu. Baik Ibu, dari tadi supervisi yang sudah kita lakukan dan proses mengajar yang sudah Ibu lakukan, hal-hal apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya, tadi saya kan Bu mengajar di depan kelas anak-anak yang sudah sampaikan materi-materi kebetulan tadi materi kami tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Oke, baik. Nah, dari tadi supervisi tadi yang sudah kita lakukan dan hari ini yang ingin kita bincangkan, kira-kira hal apa dari Ibu yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan, saya mau sharing sama Ibu ini gitu. Dari pembelajaran dari media yang saya sampaikan tadi sama anak-anak gitu kan, saya mau sharing sama Bu Hilmi lah kira-kira apa yang perlu saya kembangkan di dalam pembelajaran tadi. Oke, ya. Jadi dari untuk medianya itu ya. Nah, sejauh ini tadi menurut Ibu media apa yang sudah Ibu pakai? Tadi saya menggunakan media origami itu. Jadi saya buat origami, saya tempelkan di papan tulis nama-nama malaikat dan tugasnya. Kemudian anak-anak saya kelompokkan. Kemudian setiap kelompok itu saya memberikan tugas, setiap kelompok menuliskan tugas malaikat dan namanya. Setelah mereka selesai, saya suruh mereka mempresentasikan hasil kerja mereka, ke depan membacakannya satu persatu per kelompok. Oke. Nah, sejauh ini dari rank 1 sampai 10 ini kira-kira berapa persentasenya atau berapa range-nya menurut Ibu Fatimah penggunaan media dari proses pembelajaran yang tadi dilakukan? Kalau saya kira tadi Bu sekitar 85%. Oh, 85%. Oke. Target Ibu berapa persen? Kalau target saya Bu tinggi. 100%. Oh, 100%. Ya. Nah, apa indikatornya bahwa nanti Ibu sudah mencapai itu 100%? Kalau indikator saya gini Bu, siswa itu nanti mampu menyebutkan nama-nama malaikat yang 10 dan mereka tahu juga tugas untuk apa setiap malaikat dan tugas-tugasnya. Berarti materinya tersampaikan ya? Iya, tersampaikan. Selain itu ada lagi? Kemudian nanti gini, supaya itu tercapai, saya buat mereka menyanyikan lagu karena kan zaman sekarang anak-anak ini lebih cepat tanggap kalau dia bernyanyi. Jadi nyanyikan nanti ada saya buat nyanyi judulnya 10 malaikat dan tugasnya. Oke. Berarti itu bagian dari hal-hal yang akan Ibu lakukan ya. Oke, jadi tadi Ibu sampaikan bahwa ketika Ibu merasakan bahwa ini berhasil 100%, kalau anak-anak sudah memahami pelajaran dari materinya, kemudian anak-anak lebih tanggap buat ya. metode yang lain dengan nyanyi. Oke, baik. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai hal tersebut? Kalau saya lakukan itu gini Bu, tidak saya lakukan di dalam kelas saja, saya bawa mereka keluar. Contohnya ini, nama malaikat dan tugasnya itu saya tempelkan di pohon-pohon yang berbeda. Nanti pokoknya kelompok 1, kelompok 2, coba kamu cari nama malaikatnya dan tempelkan ini tugasnya di mana gitu. Jadi mereka itu kalau di luar ini kan Bu lebih luas gitu kan, lebih plong gitu, namanya anak-anak ini sekarang ini kan mereka suka bermain gitu. Apalagi dengan suasana ini saya lihat halaman kita ini memungkinkan untuk anak-anak keluar. Oke, jadi media pembelajarannya gimana? Apa Bu? Outdoor ya. Kalau di dalam kelas saya menggunakan pokoknya Di dalam kelas ada ini apa? Saya kira itu Bu saya tambahnya tadi bermain. Jadi ada tiga cara ya. Nah, selanjutnya kira-kira ketika melakukan kebetulan ini coaching yang 2 kali saya peroleh. Tujuan coaching itu sebenarnya seorang guru yang mengalami kesulitan atau siswa dan datang bersama mencoba membantu dalam artian mengarahkan bukan menjawab. Artinya ibu mengalami kesulitan, kemudian saya mengcoaching ingin mengetahui sejauh mana sebenarnya kemampuan ibu untuk menyelesaikan sesuatu, tentu dengan bantuan pihak lain. Makanya tadi kira-kira itu kalau boleh dihindari
adakah orang yang menurut ibu yang sama dengan ibu yang bisa menyelesaikan itu? Oh ya, teringatlah kita istri kita jauh ada. Bagaimana caranya seperti itu? Artinya kita sendirilah menemukan solusinya, dan solusi untuk pemecahan masalah. Kan sering kita itu di dalam bekerja kita mengalami problem. Baru kita tanya sama kawan, bagaimana cara mengatasinya? Kawan bilang jawab ini, maka posisi kawan itu bukan coaching. Tapi kalau posisi kawan itu menggali lagi apa yang kita miliki sampai kita menemukan jawabannya, disitulah coaching. Jadi ada bedanya antara konselor dan mentor dan juga coach. Jadi dalam hal ini Bu, ya coachnya memang tadi Ibu ini, Ibu coachingnya. Menarik sebenarnya. Sebenarnya coaching ini bisa nggak langsung selesai pada hari itu. Bisa akan kita ulang lagi sampai dia menemukan jawaban itu. Biarpun memang dalam prakteknya satu hari itu ya kalau satu kali pertemuan itu selesai. Tapi belum tentu semua berhasil ini coaching ini. Makanya harus muncul ada namanya seperti di sekolah itu ada konseling, ada konselor. Ya. Kan ada orang kan Bu tidak bisa menemukan apa jalannya. Harus ada orang lain kan. Berarti kan Pak, kalau coaching ini masalah dari kita juga bisa selesaikan. Betul. Iya kan, saya ambil dari misalnya kalau saya tanya Ibu, dia bilang Pak Edi nggak ada duit saya nggak bisa beli ini. Iya. Kenapa Bu nggak ada duitnya? Jadi saya terus bertanya Ibu, terus mengarahkan Ibu, sampai Ibu mengambil satu keputusan. Oh iya, biarpun nggak ada duit saya akan tetap bisa mengajar dengan baik. Ibu ingatlah potensi Ibu semua. Oh iya, saya pernah tuh nggak punya uang, tapi saya bisa kok ngajar sungguh-sungguh. Kenapa? Oh karena bagi saya ngajar itu amal misalnya. Berarti mendapatkan hal yang di dalam diri kita sampai kita menemukan. Makanya saya katakan coaching ini sangat bagus banget. Yang sekarang saya lakukan. Teman kita sebenarnya mengarahkan kita sampai kita menemukan jalan keluarnya dengan potensi yang kita miliki.